Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD atau si gold ini sendiri gitu. Oke, jadi ini video weekly, nanti kita akan membahas mengenai pergerakan gold dari daily, kemudian kita akan membahas monthly sama weekly juga ya. Lalu kita akan bahas COT data dan open interest data atau OI data. Kita juga akan bahas mengenai news potensial ya movement di minggu depan. Lalu kita juga akan bahas mengenai 4 hours dan intraday setup di time frame 30 menit gitu. Oke, jadi kita akan bahas satu persatu di dalam video ini ya, video weekly. Jadi pastikan kalian sebisa mungkin kalau nonton ini nggak di skip, karena memang kalau di skip takutnya nanti apa yang saya sampaikan itu tidak tersampaikan dengan baik kepada kalian gitu. Oke, jadi terima kasih. Mari kita lanjutkan untuk videonya. Dan pertama-tama kita akan analisa dulu ya mengenai movement dari gold ya, tapi kita akan mulai dari time frame 1 bulan terlebih dahulu ya. Oke, kalau untuk COT data ini kalau kita perhatikan untuk yang minggu ini itu masih shortnya itu sekitar 12.640 ya. Lalu untuk longnya ini sekitar 6.566 ya. Kalau kita lihat lagi untuk yang ini memang masih covering bearish ya, jadi sentimennya itu untuk manage money ya, di sini indikator manage money itu masih negatif gitu untuk gold itu sendiri. Tapi memang karena yang tadi saya sebutkan di awal-awal ya mengenai 4 faktor itu yang membuat harga gold itu bisa mengalami kenaikan cukup signifikan, dan itu juga sudah kita bahas di video weekly yang kemarin gitu ya. Jadi kalau kalian ada hold buy ya di bawah sini di 1819 atau 1810 ya kan, itu kalian bisa hold ya dengan SF plus kurang lebih di 1887 lah SF plusnya di sini gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk bagian open interest ya, kalau kita lihat lagi open interest data ya. Jadi kenapa saya kemarin bilangnya, kan kalau kita lihat ya, sebelum kita bahas open interest kita bahas ini sedikit dulu. Jadi kalau untuk COT data yang kemarin itu kan shortnya ini masih bullish, masih banyak juga yang 16.000 ya, terus long itu sekitar 14.000 gitu. Nah cuma kan minggu kemarin itu saya katakan kita mesti lihat juga kenyataannya adalah si gold ini kalau kita lihat untuk weekly ya itu berada di area support candlestick weekly-nya dia gitu. Jadi dia berada di area support weekly. Jadi kalau kita perhatikan memang ini adalah area cukup bagus untuk ngambil buy position gitu. Nah kemudian kalau untuk sehari ini dia itu ada posisi itu udah mendekatin resisten weekly ya. Jadi kalau kita lihat memang si 1985 1946 ini itu harus kita pecah lagi. Kemungkinan besar bisa dapat 2 zona kalau saya lihat ya, ini bisa kita jadiin sebagai selling point juga ya untuk area-area ini gitu. Nah jadi gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi untuk yang bagian open interest data ya atau OI data ini masih menunjukkan sekarang harga gold itu kan 1932 ya closingnya. Nah 1932 dia masih ada sampai 1940 ya, 1940. Kemudian ini yang 5 day to expired ya. Kemudian ada lagi 1950 ya. Dan the next itu ada 16 nggak ada 1980 gitu. Sama di angka 2000 gitu. Ini adalah resisten dari si data interest ini gitu. Jadi ini adalah area-area yang mereka tertarik untuk ambil posisi gitu. Lalu kalau untuk supportnya itu ada di 1925 support. Kemudian multiple support itu ada di 1915 sampai 1900 ya. Kalau kita lihat untuk data 1900 ini masih cukup banyak ya yang nunggu. Jadi kita bisa tunggulah untuk buy atau untuk masuk buy. Kita bisa tunggu di 1920 ya kan, 1920 sampai 1918, atau the next buy point yang benar-benar untuk hold itu dari 1900 gitu untuk hold buy-nya gitu. Oke, ya gitu ya. Kalau dari open interest data itu untuk area support sama resisten gitu. Nah, kalau kita lihat dari candle
12 bulan ya atau tahunan, ini sih candlenya masih cenderung koreksi kalau saya perhatikan ya, cenderung koreksi karena dia udah buat high yang baru ya kan, cenderung koreksi untuk yang bulanan, untuk yang tahunan ini. Tapi let's see lah nanti closing tahunan ini bagaimana. Kalau dia bisa closing tahun ini ya, dia bisa closing di atas harga open sama close-nya di high yang kemarin ya, di 18 berapa tuh, 1899 atau 1900 ya, itu akan ada game changer untuk si gold ini melakukan kenaikan yang lebih lanjut lagi gitu di tahun 2024 nanti. Karena kalau kita lihat di tahun 2020, 21, 22 itu belum pernah ada candle tahunan yang closing di atas 1900 gitu ya. Kalau ini closing di atas 1900 berarti gold itu untuk the next year-nya atau 2024 itu bisa main kurang lebih di angka range 2000 ya, sama 1900 gitu, 1900 sampai 2000-an untuk range mainnya dia gitu di awal tahun gitu ya. Oke, itu untuk gold. Kemudian kita coba cek lagi untuk daily ya. Jadi ini untuk daily-nya, kalau kita perhatikan dari si daily ini sendiri ya, jadi dia naik itu 560 pips ya atau 580 pips ya. Kalau kita hitung-hitung ini ya kenaikan cukup luar biasa. Pokoknya itu dari harga kurang lebih sini ya, dari harga 1870-an ya atau 1869 naik ke 1932 gitu. Jadi memang cukup banyak ya naiknya, itu sekitar 3,38% atau 600 pipan naiknya. Dan ini kenaikan cukup signifikan ya, dia bisa langsung naik sampai ratusan pips tanpa ada koreksi, bahkan closing candlenya pun masih bullish gitu, masih coba ditekan ke atas lagi sama dia ya. Jadi kalau kita perhatikan ini cuma koreksi sekali aja, itu pun ya, di candle yang kemarin. Lalu kalau untuk yang kemarin di candle yang hari Kamis ya, sorry. Nah untuk candle hari Jumat itu dia nggak ada koreksi sama sekali. Jadi 4 hours itu benar-benar di push sama dia sampai 1932 gitu. Jadi kalau saya perhatikan untuk opening market Senin nanti ya, kemungkinan besar 80% lah kalau kita lihat sini masih akan ada kenaikan dulu, lanjut naik dia ya ke harga 1947 di sini atau 1940-an. Ya worst case-nya naik ke 1947 lah di gold ini sendiri di hari Senin nanti gitu. Ya, kemudian kalau dia langsung turun ya, kalau dia bukanya gap down ya, potensi sebenarnya lebih ke gap down aja sih. Itu bisa nyentuh kembali ke 1920 ya sampai 1914 di sini. Ini ada low-nya. Untuk daily low-nya dia di sini. Gitu, 1914 lah. Ya 1914 baru nanti ke 1900 lagi gitu. Oke. Itu kalau dari 4 hours sama daily-nya dia. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ini daily-nya, ini kan punya range yang cukup besar ya. Kurang lebih di angka 1931, 1948 atau 1950 kita lihat di sini. Ini bisa dikatakan resisten daily-nya dia cukup besar ya. Jadi ini harus hati-hati juga di sini ya, karena ini ada area rejection cukup bagus kalau kita perhatikan di area yang hijau ini saat ini gitu. Ya di 1931, 1948. Tapi ini lebih cenderung terjadi di level harga 1946 sampai 50, itu kita harus lebih berhati-hati lagi gitu. Kalau 30-an ya untuk daily besok open dia bertahan di atas 30 ya, kemungkinan besar untuk sesi Asia ya bertahan di atas 30 dan stabil ya sampai sesi London, itu kemungkinan besar akan naik lagi lanjut sampai 1950 gitu untuk sesi London sama US-nya. Tapi kalau misalkan sesi Asia dia udah turun dan nggak bisa bertahan di atas 30 ya, di saat pembukaan London itu kemungkinan besar dia akan turun lagi untuk retest ke area support di 1918, 1920 sampai 1914 kembali gitu ya. Itu jadi pandangan saya untuk Senin nanti, terutama mengenai sesi-sesinya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita mau lihat 4 hours yang lain ya. Tadi kan 4 hours yang dari daily. Nah, ini 4 hours yang mappingnya gitu. Ini udah saya pecah untuk areanya. Jadi zona pertama itu tetap masih sama. Ini nanti kita akan pecah lagi di time frame intraday ya. Ini dari 32 sampai 50 ya, ini masih jadi area resisten dia. Jadi kita hanya buy ya, fokus buy itu dia bisa break dari 50 gitu.
Kalau kemarin kan kita bilang ya fokus buy itu begitu dia bisa break dari mana daily-nya. Nah, kalau kemarin itu kita fokus buy begitu dia bisa break dari 1895. Itu 1895. Begitu dia break, ini kan golden zone-nya dia nih, ya kan, yang terakhir dari tes gitu. Dia break, dia udah lanjut naik lagi gitu kan sampai benar-benar 1932. Nah, untuk saat ini karena dia udah berada di area resistennya dia, ya resisten 4 hours sama daily, ya jadi kita masih looking for sell dulu, tapi secara sentimen itu masih bullish gitu ya teman-teman ya. Jadi sellnya itu paling cuma scalping lah gitu ya. Ya kita realita aja, kita liatin chart ini, ya ini resisten, ya ini resisten juga. Ini range resisten lah pokoknya gitu. Jadi saya pribadi masih coba untuk ambil sell dulu, tapi nggak begitu open market saya langsung ambil sell ya, menang-menang udah 1932 gitu langsung sell aja udah tiba-tiba naik lagi. Nggak gitu konsepnya. Jadi kita sell tapi kita butuh konfirmasi, tetap butuh konfirmasi di intraday mapping nanti gitu. Entah konfirmasi saya itu biasa tuh pakai yang 15 atau 5 menit ya, itu tergantung dari marketnya juga ya gitu kan, tergantung dari pergerakan marketnya gimana, itu akan kita pakai. Lalu kalau untuk nanti itu akan saya share di premium, dan juga nanti tim analis saya juga akan share ya untuk konfirmasi entry-nya dia gitu, berdasarkan dengan mapping yang udah kita bahas di video ini. Kalau kalian mau di luar premium ya, misalkan kalian di luar premium yang tidak join premium, kalian bisa pakai konfirmasi entry kalian pribadi itu. Jadi berbalik lagi kepada kalian enaknya gimana, oke? Kalau kita lihat dari 4 hours juga mengenai volume, yaitu masih bullish candle ya, jadi volume juga masih bagus ya. Jadi memang harus berhati-hati kalau kita mau open sell, begitu market buka dia naik kita sell nggak boleh gitu, tetap harus konfirmasi. Jadi usahakan jangan gambling kita kalau mau trading itu ya, karena ini like a business gitu. Jadi usahakan kita manage duit kita ya dari segi resiko, money management itu dengan baik, karena kita nggak tahu nih kalau market itu ya tiba-tiba bisa ya kan tutup 3% lebih gitu untuk gold ini sendiri gitu ya. Padahal kalau kita lihat ini udah resisten di sell ya kan, tanpa stop loss itu bahaya. Fungsi stop loss tuh untuk menjaga akun kita gitu supaya kita tetap aman. Nah kemudian ini untuk 4 hour 30 menit ya, ini untuk yang 4 hours secara volume masih bagus untuk bullish ya, tapi ini dia juga udah mentok-mentok di resistennya dia ya kan. Nah ini untuk 4 hours ke 30 menit ya, 30 menitnya dia. Ini kalau kita perhatikan untuk 30 menit ini, bentar ya. Nah untuk yang 30 menit ini itu kalau kita perhatikan ada 19329 sampai 1931, ini ada area zonanya dia ya, kecil banget zona di sini. Ini ada sedikit supply zone yang memang dia itu nahan harga gitu, 1-2 dia nahan harga nih di sini gitu. Nanti next targetnya itu ada di 1940 untuk area resisten terdekatnya di sini ya. Kemudian nanti ada lagi baru dia masuk ke 1947 sampai 50 gitu. Kalau sih saya tandai sampai 52 karena kita ambil juga sama sekalian dengan speknya dia. Nah spek yang ini saya ambil juga gitu, kita antisipasi speknya. Jadi better kalau dia udah nyampe 47 kita jangan langsung open dulu ya, tapi kita tunggu kurang lebih kita open mendekatin 50 lah, misalkan kayak 49 ya kan ya, atau 48.9 48.5. nah itu kita baru buka ya, lebih aman aja sih gitu, karena kita bisa ngambil SL di atas 52 ini gitu. Jadi SL kita itu kurang lebih bisa di 54 atau 55, itu kan lebih oke ya kalau saya perhatikan ya. Jadi gimana pun juga sih namanya tradingnya itu pasti ada yang namanya resiko gitu. Nah fungsi dari mapping yang kita share ya, atau yang kita buat, yang kita pelajarin ya, itu untuk meminimalisir resiko yang ada gitu, oke? Nah itu kalau kita lihat ya. Nah kemudian ini gitu, ini ini supply ya, selling point tapi benar-benar high risk banget ya, kemungkinan besar ditembus
Lalu kalau ini ada order block. Nah, order block ini ada di range harga cukup besar. Ini 1905, 1913 ya. Ya kalau misalkan kalian nge-buy di 20 masih ditembus juga, ya usahakan stop lossin aja kurang lebih di 16, 17 oke lah gitu ya. Tapi ya berbalik lagi ke kalian itu gimana. Kalau mau buy pun di sini harus ada konfirmasi terlebih dahulu ya kan. Jadi entry di sini tuh belum ada konfirmasinya, masih dikonfirmasi sendiri gitu kan. Nah, ini bisa jadiin sebagai area pantauan kita juga di 913 sampai 905 ya. Ini nggak boleh sampai kita lewatkan juga. Jadi jangan remehkan order block ini. Order block ini bisa jadi area demand untuk si buyer itu sendiri. Bisa aja dia turun dulu, ngambil order blocknya dia, baru dia lanjut naik lagi dan bisa tembus ke 1950 gitu. Oke, jadi itu skenario saya untuk saat ini sih, masih ambil sell di 1930 atau 1950-an lah nanti gitu. Kita tunggu aja, lihat aja nanti open marketnya gimana. Kemungkinan besar sih open paling di sesi Eropa lah gitu. Karena kalau untuk sesi Asia biasanya tuh marketnya masih ya lumayan belum ada arahnya gitu kan. Walaupun kalau kita lihat secara weekly ya kan, terus secara daily 4 hours itu masih bullish, tapi yang namanya pasar bisa aja tiba-tiba dia begitu open dia langsung turun atau dia langsung lanjut naik lagi, gap up, kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, jadi kita sebelum open pastikan dulu analisa dengan baik ya kan. Lalu kalau kita lihat lagi untuk news ya, saya mau bahas sedikit untuk news dulu. Untuk news sendiri itu ada di sini. Nah, untuk minggu depan kalau kita lihat ya, ini minggu depan hari Senin aman. Terus hari Selasa itu ada core retail sales ya, sama retail sales monthly. Untuk newsnya ini diprediksi kurang bagus untuk DXY ya kalau kita lihat gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi CPI GBP gitu dari 6.7 ke 6.5 kurang bagus juga. Ini di hari Rabu tanggal 18 Oktober ya teman-teman ya. Kemudian ada CPI Euro ya kan, di hari Rabu juga tanggal 18 Oktober ya, CPI Euro. Kemudian ada CPI GBP ya kan, ini jam 1 siang, ini jam 4 sore ya untuk CPI-nya. Kemudian ada boarding permits di hari Rabu ya untuk DXY atau USD. Kemudian ada lagi cek ke hari Kamis ya, itu ya seperti biasa kalau Kamis itu ada initial jobless claim ya untuk USD. Ini news mingguan ya. Kemudian ada feed manufacturing ya, Philadelphia di sini ya. Ini kalau kita lihat untuk feed manufacturingnya itu dari 13 minus ke 6.8, ini bagus untuk DXY gitu ya kalau dari hasilnya gitu. Terus ada exciting home sales sama ada Om Powell mau ngomong di jam 23.00 atau jam 11 malam kalau kita perhatikan di hari Kamis. Kemudian jam 9 malamnya itu di hari Kamis ada exciting home sales juga ya. Ini kurang bagus untuk DXY, dari 4.04 berkurang ke 3.94 gitu. Lalu untuk hari Jumat aman, bintang 2 semua, nggak ada bintang 3 ya. Jadi itu ya untuk pandangan saya untuk si gold ini ya. Jadi untuk saat ini kalau di atas 50 kita looking for buy only ya, sampai 186 60 lah, 1860 1960 sampai 1985 sampai 1985 itu kita targetnya gitu. Begitu dia bisa break dari height yang ini ya, intinya gitu. Begitu dia bisa break sini, kita looking for buy only, udah jangan sell lagi gitu. Kita akan looking for sell begitu dia belum bisa break 50 lagi gitu. Oke. Jadi itu pandangan saya. Kalau kalian punya pandangan lain yang berbeda ya, itu saya juga paham lah gimana, karena kan mengenai technical analisis ini sangat personal ya, tergantung dari pandangan si analisis sama trader itu masing-masing bagaimana. Kalau kalian punya pandangan dan kalian punya informasi yang belum saya sampaikan di sini, boleh banget kalian sampaikan di kolom komentar YouTube ya. Nanti kita akan diskusikan ya, dan saya juga akan berterima kasih karena ada insight baru yang kalian sampaikan melalui kolom komentar ya. Jadi kita bisa saling koreksi juga
dan kita bisa saling bertukar informasi di sana. Oke, terima kasih. Dan satu lagi saya mau infokan untuk Forex IMF ya. Jadi broker yang langgan broker yang terpercaya itu untuk minggu depan lebih tepatnya minggu ini ya, itu ada beberapa perubahan ya. Memang ada pengumuman ya, fitur baru ya terutama, dan ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk kalian yang mau berlangganan dengan Forex IMF ya, atau yang mau daftar join premium melalui Forex IMF, itu nanti kalian boleh kontak kami ya di channel Telegram Jurnal Trading ID ya kan. Terus nanti juga informasinya akan saya sampaikan lagi dan akan saya berikan di hari Senin atau hari Selasa nanti paling cepatnya. Itu akan saya share di channel Telegram Jurnal Trading ID informasi dan penawaran menarik dari Forex IMF ya. Pokoknya ini benar-benar gimana ya, menguntungkan untuk kita sebagai trader gitu. Oke, jadi nanti akan saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian penasaran, kalian boleh bikin dulu ya akun IMF-nya melalui link referral kami ya yang tertera di deskripsi video ini ya kan, atau kalian bisa kunjungin Telegram kami. Di situ juga ada link referral mengenai Forex IMF gitu. Kalau kalian sudah daftar, kalian boleh langsung chat kami di channel Telegram ya. Di sana udah ada kontak personal ya. Jadi kalau kalian lihat di channel Telegram kami itu ada kontak personal yang bisa kalian hubungin gitu ya di sini. Nah ini bisa kalian hubungin untuk klaim grup premium kalian nantinya gitu. Oke, terima kasih. Paling itu yang mau saya sampaikan. Nanti kalau untuk penawaran dari IMF ya, jadi penawaran menarik ini ya akan kami sampaikan nanti di channel Telegram juga gitu ya. Oke, terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.